Shalom. Bertemu lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama melakukan ibadah pemuda secara online. Bagaimana hari ini kabarnya untuk saudara-saudara di rumah? Kami berharap saudara-saudara dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, menyatukan hati untuk masuk di dalam ibadah pemuda secara online. Mari kita berdoa. Pertolongan kami ya Tuhan hanya berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Dan kami bersama-sama melakukan ibadah pemuda secara online ini. Kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya dan Bapa yang kekal. Mari kita angkat bersama.
Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kiranya pujian yang sudah kita naikkan bersama-sama dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kita saat ini membangun ibadah datang dengan setiap kesalahan dan dosa kita. Marilah kita meminta pengampunan kepada Tuhan supaya kita dilayakkan. Dan juga kita memohon pertolongan kepada Tuhan karena sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Engkau perkenankan kami untuk bisa membangun ibadah pemuda secara online. Ya Tuhan, kami datang dengan membawa setiap kesalahan dan dosa kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, sehingga kami layak datang ke hadirat-Mu. Dan kami yakin percaya Tuhan, darah Tuhan Yesus memulihkan kami dan memenangkan kami. Bapa, berfirmanlah kepada kami di tengah-tengah ibadah pemuda secara online ini, melalui saudari kami Jessica. Berkatilah dia, sehingga kehendak Engkau, kebenaran yang berasal dari Engkau, boleh dinyatakan atas kami pemuda-pemudimu. Dan bagi kami ya Tuhan yang mendengarkan, kami mohon curahan Roh-Mu yang kudus untuk memampukan kami bisa mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru dan permohonan kami. Sungguh doa ini jauh daripada sempurna. Sempurnanya hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Firman pada hari ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat yang 9 dan 10. Begini firman Tuhan. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Amin. Firman pada hari ini saya beri tema lebih mencintai Tuhan daripada mencintai dunia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, cinta sangatlah mempengaruhi hidup manusia. Cinta dapat menjadikan seseorang bersemangat
Tapi cinta juga bisa membuat seseorang putus asa. Kekuatan cinta sungguh luar biasa. Wajar kalau kita perlu memperhatikan betul siapa atau apa yang kita cintai. Karena hal itu sangat akan menentukan arah dan bagaimana hidup kita. Ketika kita mencintai sesuatu yang positif, maka dampaknya ke kita juga positif. Begitu sebaliknya, jika kita mencintai yang negatif, maka dampaknya ke diri kita pasti juga akan negatif. Ketika kita mencintai Tuhan, otomatis hidup kita akan benar, berkualitas, dan kita bisa merasakan berkat-berkat yang Tuhan beri kepada kita setiap harinya. Tapi ketika kita mencintai dunia, hidup kita akan diperbudak oleh dunia. Dan yang kita peroleh adalah kebinasaan. Seperti Alkitab mengatakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Di dalam Yakobus 4 ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendaknya menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hubungan menjadi dekat dengan Tuhan itu nggak sulit. Kita tinggal menyikapinya dengan apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan kasih-Nya yang membuat semakin besar kita mengasihi Tuhan. Daripada nyala keselamatan kita, maka mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada kita. Serta rendahkanlah diri kita di hadapannya dan Ia akan meninggikan kita. Yakobus 4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Mempunyai hubungan pribadi dengan Allah, pasti setiap orang mempunyai caranya masing-masing. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan, maka Tuhan dekat dengannya. Karena Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi dan yang berlindung padanya, supaya dapat menceritakan segala perkara supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Dari firman Tuhan hari ini jelas bahwa sangatlah berbahaya ketika orang yang melayani Tuhan kembali lagi mencintai dunia dengan ciri antara lain, 1, tidak siap berkorban dalam melayani Tuhan. Di sini kita melakukan pekerjaan Tuhan itu pasti membutuhkan pengorbanan. Orang yang mencintai Kristus harus siap berkorban ketika pekerjaan Tuhan membutuhkannya. Yang kedua, tidak sabar menantikan waktunya Tuhan. Sering kita dengar kalau Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ketiga, tidak kuat hidup menuruti firman. Selama kita hidup menurut firman, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan akan terus membuat kita naik, bukan menjadi turun. Hidup kita akan diwarnai dengan kemenangan demi kemenangan, hingga kita masuk dalam kemuliaan Allah yang kekal. Yang keempat, tidak tahan melalui ujian dan pencobaan. Pasti di dalam hidup kita banyak sekali tantangan dan ujian yang selalu menghampiri kita. Tapi janganlah sampai kita mencintai dunia, melainkan sebaliknya. Kita justru semakin kuat melalui pencobaan dan pergumulan hidup. Sehingga semakin hari
kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita memang hidup di dunia ini dan berkarya di dunia ini. Tapi janganlah kita sampai mencintai dunia lagi. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa tidakkah kita tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Tetapi kita tetap di dekatnya. Ya. Orang yang mencintai dunia akan menuju kepada kebinasaan. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Kesimpulannya, bahwa kita harus lebih mengutamakan Tuhan, apalagi dalam kondisi seperti saat ini. Dan jangan sampai kita mencintai dunia, karena kalau kita mencintai dunia itu bisa membawa dampak yang negatif atau bisa membawa kita ke dalam kebinasaan. Tetaplah jadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh luar biasa Yesus, yang mengajarkan kami untuk lebih mencintai Engkau daripada mencintai dunia ini Tuhan. Karena jika kami mencintai dunia ini, kami akan masuk ke dalam binasaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara ini Yesus. Kau pulihkan bangsa negara ini Tuhan dari COVID-19 ya Tuhan. Biarkan Indonesia kami bisa merasakan kebebasan Tuhan. Tuhan, kami di sini berdoa untuk Bapak Presiden beserta bawahannya Tuhan. Kau beri kesehatan, Kau beri roh kebijaksanaan dalam mengatasi masalah ini Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk tim kesehatan yang saat ini berada di garda terdepan Tuhan. Kau berikan kesehatan Tuhan, agar dapat memulihkan kembali bangsa ini Tuhan. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi ini Yesus, terkhusus di GKJW Sidomulyo ini Tuhan. Kami serahkan gereja ini dalam tangan-Mu Yesus. Biarkan gereja ini bisa menjadi berkat bagi sesama kami dan semakin memperlebar kerajaan-Mu di surga sana Tuhan. Tuhan, inilah seru doa kami Yesus, doa yang jauh dari sempurna. Sempurnanya kami serahkan dalam tangan-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus dan Tiap Langkahku. Mari kita angkat bersama-sama. Engkau tahu ya Tuhan.
Mari kita mohon berkat kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, usai sudah ibadah kami pada saat ini, Kau telah memberkati kami. Dan perkenankan kami mohon berkat kepada Engkau. Kiranya berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, memberkati kami pemuda-pemudimu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian tadi ibadah kita, ibadah pemuda secara online. Bersyukur sekali kita sudah dilancarkan dari awal pertengahan hingga akhir, tidak suatu halangan apapun. Dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua.
Tuhan memberkati. Amin.